Oke, bisa dimulai semuanya. Ya, silakan Bisa. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya untuk menjalankan hari-hari kuliah PPG ini ya. Mudah-mudahan juga ini muka saya kelihatan ya nanti. Ya. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 5 video yang ada di LMS ya, teman-teman. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, kita tunggu dulu untuk PPT-nya. Oke, pertanyaannya, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran dari kelima daerah tersebut? Apa yang sama atau mirip dan apa yang berbeda? Oke, saya akan jawab untuk pertanyaan nomor 1 ini. Di sini saya sudah menemukan ya faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari kelima video tersebut. Saya rinci dalam bentuk tabel ya supaya lebih gampang kalian untuk mengetahuinya dan menganalisisnya nanti ya bareng-bareng ya supaya tahu. Di sini video yang pertama ada di lokasinya pesisir Tanimba, Maluku Tenggara Barat. Ya, di Tanimba saya menemukan faktor sosial yaitu kekeluargaan dan kebersamaan di mana di sini itu ada istilah iuran harta, iuran tenaga dan iuran darah, juga iuran nyawa ya. Jadi di sini itu masyarakat sama-sama membantu menyumbangkan hartanya, tenaganya untuk kepentingan pendidikan di sana. Kemudian yang kedua ada faktor budaya. Saya menemukan 3, di mana budaya yang pertama yaitu budaya memanggil orang berdasarkan nama keluarga. Bisa kita ketahui dari Ibu Teti yang sering kita panggil. Yang kedua, ada permainan anak yang masih lestari dan dijadikan media pembelajaran. Di sini ya, kita tahu bahwa mereka memanfaatkan kekayaan-kekayaan budaya yang dimilikinya untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, kegiatan berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Di sini pembelajarannya itu dimulai dengan doa yang mana dipengaruhi oleh agama juga. Mayoritas di sini yaitu agama Kristen. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi di mana mata pencaharian masyarakat di sana itu adalah nelayan karena daerahnya itu pesisir pantai ya. Kemudian yang keempat ada politik. Nah, di sini saya menemukan ada politik dari pemerintah daerah setempat, yaitu desa, di mana desa menghibahkan gedung yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan tempat bersekolah. Di sini sudah terlihat adanya perhatian pemerintah ya. Kemudian yang kedua, adanya program desa untuk apresiasi kepada anak-anak Tanimbar yang lulus kuliah ya. Kalau misalkan mereka lulus kuliah itu akan mendapatkan bantuan atau apresiasi ya sebesar 1 juta per orang. Nah, dari keempat aspek ini yang sangat berpengaruh terhadap pembelajaran atau pendidikan adalah sosial dan politik, di mana di sini ada perhatian pemerintah. Ada perhatian pemerintah akan pentingnya pendidikan berupa hibah gedung desa dan apresiasi berupa 1 juta per orang untuk anak yang lulus itu, yang lulus kuliah. Nah, sehingga di sini menyadarkan masyarakatnya juga di daerah itu bahwa ya pendidikan itu penting sehingga mereka saling bekerja sama bersinergi, iuran harta, iuran tenaga ya yang dia punya. Langsung ke video yang kedua saja ya. Sebentar, ditunggu dulu. Oke. Video yang kedua, lokasinya di Lombang, Sulawesi Barat. Nah, saya menemukan faktor sosial di mana masyarakat dan pemuda desa itu kompak ya.
kompak, yaitu membuat lomba cerdas cermat dan lomba tarik tambang. Kita saksikan sendiri ya di video tersebut bahwa ada lomba cerdas cermat yang mayoritasnya memang anak-anak. Kemudian kalau tarik tambang ini masyarakatnya. Nah, kalau budaya di sini saya menemukan bahwa ada pengaruh agama Islam terhadap budayanya, yaitu ada tradisi Ramadan di mana semua masyarakat beserta anak-anak bangun dini hari ya untuk membangunkan orang-orang akan sahur. Tradisi Ramadan yang kedua ada halal bihalal. Halal bihalal ini dimaksudkan untuk menyucikan, saling memaaf-maafkan ya. Yang ketiga ada qosidah. Qosidah ini merupakan sebuah seni tarik suara yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Dan di sini anak-anak atau siswa-siswa juga belajar berqosidah. Kemudian ada dalam faktor ekonomi, yaitu petani padi dan peternak. Ya. Faktor politiknya yaitu politik sederhana yang ditemukan di daerah itu sendiri ya teman-teman, di mana sinergi gotong royong antara pengajar muda desa beserta masyarakat itu masih tinggi. Mereka masih menjunjung tinggi gotong royong. Nah, dalam hal kaitannya dengan pengaruhnya terhadap pembelajaran, faktor yang sangat berpengaruh ini adalah faktor sosial dan faktor budaya. Ya, di mana dalam pembelajaran ini dipengaruhi oleh tradisi itu agamaannya. Jadi sebelum pembelajaran itu ada berdoa menggunakan syariat Islam dan anak-anak juga sudah menggunakan kerudung ketika bersekolah. Kemudian di sini ada cerdas cermat juga anak-anak, lomba cerdas cermat yang dilaksanakan di masjid itu ya, seputar keislamannya, agama Islam kayak gitu. Video yang ketiga yaitu lokasinya di Air Guci, Sumatera Selatan. Yang saya dapatkan yaitu kekeluargaan dan salat berjamaah ya. Di sini yaitu dipengaruhi juga oleh agama ya, di mana mayoritasnya adalah agama Islam. Kemudian budayanya di sini nih ada budaya pantun. Nah, anak-anak di sini bisa berpantun karena apa? Karena masyarakatnya juga sering berpantun. Mereka sering mendengar orang-orang dewasa berpantun dan mereka jadi bisa. Mereka mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu, mereka tanpa disuruh sudah berpantun kayak gitu. Kemudian faktor ekonominya di mana di sini mata pencahariannya yaitu kebanyakan petani, yaitu petani karet ya. Faktor ekonomi ini juga berpengaruh nih terhadap pendidikan. Kenapa ya? Karena tingkat pendidikan seseorang juga bisa lanjut atau tidak ke jenjang yang lebih tinggi karena keadaan ekonomi. Kemudian faktor politiknya yaitu kurangnya perhatian pemerintah. Karena di sana itu jalannya masih berlumpur dan bangunan sekolahnya benar-benar sangat sederhana dan seadanya saja ya, belum bangunan yang bertembok seperti itu. Video yang keempat ada, jadi pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari video yang ketiga ini yang paling berpengaruh adalah budaya pantunnya, di mana anak-anak dalam pembelajarannya itu sudah bisa berpantun. Mereka memiliki inisiatif yang tinggi dan jiwa kreatif yang tinggi pula. Ya, video yang keempat ada di Dayak Kalimantan Utara. Nah, faktor sosial yang saya temukan di sini itu belum sadar terhadap pentingnya pendidikan karena di sini masih ada fenomena pernikahan dini ya. Di sini ada budayanya nih, pernikahan dini. Karena sudah menjadi kebiasaan dan budaya ya. Jadi ada pernikahan dini. Kemudian faktor budayanya yang lain ada rumah adat panggung. Ya di sini memang mayoritas masyarakatnya rumahnya panggung. Kemudian ada faktor ekonomi.
Mata pencaharian di sana adalah berburu dan meramu. Nah, berbeda dari video-video yang tadi saya jelaskan ya, bahwa mata pencahariannya petani, peternak ya, maupun itu petani padi maupun petani karet. Kalau di sini itu masih berburu dan meramu, artinya mereka masih mengumpulkan ya bahan-bahan pokok makanan yang mereka temukan di hutan ya. Kalau yang petani berarti mereka sudah memproduksi. Kalau yang ini baru ya. Kalau yang ini berarti baru mengumpulkan saja. Dalam politiknya yaitu kurangnya perhatian pemerintah. Karena di sini belum ada sekolah PAUD dan TK ya. Tapi nampak jelas sekali ya, karena di sini juga masih ada budaya pernikahan dini ya. Setelah lulus SD saja mereka sudah menikah kayak gitu. Nah, dari keempat faktor ini yang paling berpengaruh terhadap pendidikan pembelajaran yaitu budaya, di mana budaya pernikahan dini ini nah menentukan banyak atau tidaknya kan kalau misalkan kalau misalnya kita hitung ya yang sekolah paling sedikit. Kenapa? Karena adanya budaya pernikahan dini. Anak-anak itu umur 12 tahun setelah lulus SD dinikahkan ya. Kemudian pada video kelima yaitu Gunung Culang, Lebak, Banten. Faktor sosial yang saya temukan di sini sudah ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Bisa kita lihat dari orang tua parid yang menginginkan anaknya untuk bersekolah tinggi meskipun sebenarnya sadar bahwa ekonomi keluarganya tidak mumpuni, tapi harapan untuk sekolah tinggi itu ada. Dalam hal budaya, di sini ada etem ya, etem. Etem itu semacam alat untuk memanen padi ya. Kalau misalkan di sini di kota sudah, bukan di kota ya, di daerah lain sudah menggunakan mesin, di sini masih menggunakan etem. Kemudian yang kedua ada lumbung padi. Lumbung padi ini digunakan untuk menyimpan hasil panen ya. Jadi disimpan secara terpisah, tidak di rumah. Yang ketiga ada beleso dan keempat kolecer. Nah, ini tuh merupakan alat mainan biasa digunakan oleh anak-anak dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran juga. Ya. Kemudian ada faktor ekonomi di mana mata pencaharian masyarakat di sana adalah petani. Kemudian politiknya yaitu sudah ada perhatian pemerintah berupa sarana dan prasarana. Ya, jadi di sana itu bangunan sekolahnya sudah bagus, sudah bertembok dan nampak sekali ya di sini masyarakat itu sudah sadar dengan pentingnya pendidikan. Bisa dibuktikan dengan jumlah siswa yang bersekolah di sana itu, siswa kelas 5, satu kelasnya itu mencapai 51 orang. Nah, oleh karena itu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan yaitu faktor sosial dan politik untuk video yang kelima ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang persamaan dan perbedaan dari kelima video ini. Sebentar ya teman-teman. Nah, dalam faktor politik ya, persamaannya yaitu adanya perhatian pemerintah berupa dikirimkannya pengajar muda ya, sebagai sumber daya manusia yang diharapkan mampu memberikan ilmunya kepada masyarakat dan anak-anak daerah yang dikunjunginya. Kemudian perbedaannya dalam hal politik yang paling menonjol itu video 1 dan video 5, di mana dalam video 1 ini perhatian daerah setempat, daerah desa itu sangat terlihat sekali akan pentingnya pendidikan. Kemudian video kelima, di sini perhatian pemerintah itu sangat terlihat ya, karena sarana dan prasarana di sana sudah cukup memadai. Karena bangunannya sudah bagus ya, dan banyaknya siswa yang bersekolah juga membuktikan bahwa perhatian masyarakat sudah ada terhadap pentingnya pendidikan. Dalam hal budaya ya di sini
Dari kelima video tersebut, yang paling berbeda dari yang lainnya adalah di daerah Dayak Kalimantan Utara yang masih ditemukan budaya pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan ya, karena pendidikannya terputus setelah usia 12 tahun atau setelah lulus sekolah dasar anak-anaknya di Dayak itu ya. Jadi kehidupannya seperti itu, setelah umur 12 tahun mereka tidak melanjutkan sekolah. Kemudian faktor sosial yaitu lebih ke agama. Nah, persamaannya yaitu pada video 2, 3, dan 5 yaitu 3 daerah itu mayoritasnya Islam, sedangkan pada video 1 dan 4 itu mayoritasnya agama Kristen. Kemudian dalam hal ekonomi yaitu dalam mata pencaharian. Nah, persamaannya itu yaitu pada video 2 dan video 5, mata pencahariannya adalah petani padi, sedangkan pada video 1 itu nelayan ya, karena daerahnya daerah pesisir. Kemudian perbedaan dari video yang ketiga yaitu petaninya petani karet ya, berbeda dengan video yang kedua dan kelima yaitu petani padi. Kemudian yang terakhir pada video 4 yaitu di Dayak ya, di Dayak itu mata pencahariannya berburu dan meramu, di mana di sini masih mengumpulkan makanan ya, belum memproduksi seperti itu. Untuk pembahasan yang pertama saya rasa cukup, lanjut kepada pembahasan yang kedua. Dipersilahkan teman-teman untuk membahas yang kedua, silahkan. Oke, saya lanjut ya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam ini. Nah, kita lihat ada video 1, video 3, dan video 4 dan sampai 5. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses strategi pembelajaran. Nah, itu bisa kita lihat dari 4 aspek. Nah, setiap video itu terdapat 4 aspek yang bisa diterapkan dalam strategi pembelajaran. Nah, saya akan membahas faktor-faktor yang menonjol saja dari setiap video. Nah, yang pertama ini ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini bisa kita lihat dalam video 4. Nah, faktor sosial itu kan berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya. Nah, di video 4 ini Bu Martencis ya di Tanjung Matol. Nah, di latar sosial di Tanjung Matol itu masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Oleh sebab itu Bu Martencis itu agak kesulitan ya untuk menerapkan strategi pembelajaran yang memang seperti di kota. Tetapi Bu Martencis di sini dia mengedukasi orang tuanya dan murid-murid agar tidak melakukan pernikahan dini, karena di daerah tersebut anak SD pun sudah banyak yang melakukan pernikahan dini. Nah, selanjutnya, di Tanjung Matol itu, kepala sekolahnya keren banget loh, karena memang tingkat edukasi yang masih rendah. Nah, anak yang berprestasi itu diajak keluar Tanjung Matol untuk jalan-jalan, untuk melihat rumah besar, nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu cara kepala sekolah dan Bu Martencis dalam melakukan strategi pembelajaran. Terus yang ketiga, Bu Martencis karena di sana minat belajar masih rendah, dia melakukan kalau misalnya bosen nih, siswa-siswa pun diajak keluar kelas. Nah, untuk belajar di alam sekitarnya. Nah, itu dianggap efektif ya untuk Bu Martencis dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, gitu. Nah, jadi yang pertama itu tadi strateginya itu mengedukasi orang tuanya dan anaknya. Yang kedua itu kepala sekolahnya memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi. Terus yang ketiga itu mengajak siswa belajar di luar kelas. Nah, itu di video 4. Nah, itu faktor sosial itu sangat berpengaruh banget karena memang minat belajarnya sangat minim. Terus yang kedua ini faktor budaya. Faktor budaya ini, nah, paling kental itu saya lihat ada di video pertama. Nah, video pertama tuh keren banget ya si Siti Soraya ini. Dia tuh backgroundnya memang anak psikologi, jadi mungkin sangat mengerti psikologi anak-anak yang memang ada di Tanimbu ya. Lowosembu. Nah, dia tuh bisa mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada di kota, tematik. Itu bisa diterapkan di sana. Yaitu dengan cara mengajak anak-anak tuh
belajar dengan budayanya, dengan kenampakan alam yang ada di Losembu itu yang berupa pesisir pantai. Nah, selain itu, aspek budayanya itu bisa kita lihat cara mengajar CCT ini karena orang-orang timur ini dia tuh senang bernyanyi ya, jadi pasti menyelipkan menyelipkan suatu nyanyian dalam pembelajarannya. Nah, contohnya pada saat malam hari, nah kalau kita kan kenal dengan stand up komedi ya, kalau di sana namanya mob, jadi itu kayak berbalas pantun dengan dilek-dilek lucu. Nah itu salah satu faktor budaya yang digunakan Siti Soraya dalam pembelajaran yang dilakukan di Losembu. Gitu. Nah itu faktor budaya. Yang ketiga itu latar belakang pengajar. Nah ini dari semua videonya itu latar belakang pengajar tuh berpengaruh banget ya. Yang paling terkesima saya melihat video 5 yaitu Pak Bagus ya. Pak Bagus memang nih background-nya tuh guru olahraga anak Surabaya. Nah, dia tuh sampai membuat sekolah sepak bola ya. Dia di Lebak Situ, Banten membuat sepak bola, kemudian dia mencari bibit-bibit unggul. Nah, ketemulah si Muiz ini nih. Muiz ini tuh memenangkan Sumpah Pemuda Klub gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat contohnya ini ada di video kedua. Nah, itu si Alvin ya. Kak Alvin ini tuh dia tuh memang anak UTM yang ketua PPI. Nah, dia tuh mengajar anak kelas 3 SD memang saat itu tuh membacanya itu belum mahir. Makanya dia menggunakan strategi daun kata karena latar perbukitannya karena latar di mana? Di Lumbang itu perbukitan, daun itu kan merupakan hal-hal yang sering ditemukan ya di sana. Jadinya dia menggunakan daun dalam proses mengajarnya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 SD gitu. Nah, jadi itu dari faktor-faktor yang dipengaruhi oleh si kelima video tersebut. Ada 4 yang paling menonjol: sosial, budaya, latar belakang, mengajar, waktu, dan tempat. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Bisa dilanjut oleh Bu Baik. Lel. Baik, oke. Untuk presentasi yang ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari pertanyaan nomor 3, yaitu tentang dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan dilakukan selain yang sudah dilakukan oleh pengajar muda pada video. Jadi di sini pertanyaannya terkait kira-kira dari berbagai macam kegiatan tersebut, apa sih yang belum dilakukan? Untuk yang pertama, barangkali boleh ke slide-nya ke bawah. Maaf. Tiwi. Iya, oke, silakan. Ya. Baik. Untuk yang awal, dilihat dari perspektif sosial dan budaya. Jadi, yang belum dilakukan oleh para pengajar muda, menurut kami adalah menindaklanjuti komunikasi anak pelosok dengan sahabat pena yang merupakan teman sejawat pengajar muda yang menetap di luar negeri. Maka hal ini bisa menjadi hal yang bagi anak pelosok, di mana mereka akan bertukar ide dengan para teman sejawat yang ada di luar negeri dan juga bertukar informasi terkait dunia luar itu seperti apa. Yang kedua dilihat dari perspektif ekonomi, jadi pengajar muda sebetulnya bisa mengembangkan keterampilan warga sesuai dengan sumber daya alam yang ada di pelosok. Karena di dalam beberapa video itu ada keluarga yang memang memiliki kesenjangan ekonomi. Maka di sini pengajar muda atau yang akan dilakukan oleh kami adalah mencoba untuk mengajak para warganya itu meningkatkan dari segi ekonomi. Ada dalam satu video tentang seorang ibu yang memasak keripik pisang, maka bisa dibantu dari segi memberi label makanan tersebut, atau mencoba untuk diolah selain menjadi keripik pisang itu menjadi apa. Itu ada di video tentang video kelima, tentang ibunya Farid kalau tidak salah, yang menggoreng banyak pisang di sana. Lalu dilihat dari perspektif politik. Kalau program Indonesia Mengajar ini memang dilaksanakan 1 tahun, maka ketika para pengajar muda sudah selesai, maka tampaknya program ini akan selesai, akan terputus. Maka sebaiknya pengajar muda atau yang akan kami lakukan adalah menjembatani informasi beasiswa untuk anak pelosok dengan melibatkan guru, perangkat desa, Kemendikbudristek, dan juga Kemensos. Sebetulnya Indonesia ini sudah memiliki program beasiswa untuk anak pelosok, yaitu bernama Beasiswa untuk Negeri.
Dan salah satu universitas yang membuka beasiswa ini adalah Universitas Pertamina, merupakan wujud kontribusi bagi anak pelosok. Jadi di sini sebagai informasi untuk kita bisa menjembatani kepada anak pelosok dengan sekolah lanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Teh Fitri. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Silahkan Teh Dian. Baiklah, dengan pertanyaan nomor 4 adalah, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Oke. Pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan dalam mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan ilmu teknologi telah menyediakan berbagai macam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru adalah variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, penting sekali dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran diemban oleh guru yang bukan sembarang guru, namun pasti mestinya guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga bisa ditiru. Oke, saya akan beralih ke faktor sosial. Lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat berkolerasi dan mempunyai daya determinasi yang kuat dan signifikan terhadap perkembangan pendidikan masyarakat. Artinya, kondisi pendidikan masyarakat pada tingkat yang dominan ditentukan oleh kondisi lingkungan sosial. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami kondisi sosial murid-murid kita agar dalam proses kegiatan pembelajaran, kita paham apa sih yang harus kita lakukan agar tercipta situasi yang aman dan nyaman untuk murid-murid kita. Nah, dari faktor budaya, pendidikan yang berlaku sebagai laku kodrat atau insting itu berupa pemeliharaan terhadap anak-anak, serta latihan-latihan tingkah laku yang diperlukan suatu saat untuk hidup dan penghidupannya. Sebagai suatu usaha kebudayaan, maka pendidikan itu bertujuan untuk memberi tuntunan di dalam perkembangan tubuh dan jiwa anak-anak, agar kelak dalam garis-garis kodrat pribadinya dan pengaruh segala keadaan yang mengelilingi dirinya, anak-anak mendapatkan kemajuan dalam kehidupan lahir dan batin, menuju arah adab kemanusiaan. Kebudayaan yang berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap budi pekerti anak-anak. Jangan dilupakan akan dasar dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mementingkan segala unsur kebudayaan yang baik di masing-masing daerahnya. Dengan maksud pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi melaksanakan konvergensi atau berbaur dengan yang lain, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, menuju ke arah persatuan Indonesia secara evolusi sesuai dengan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara membentuk sistem pendidikan yang bersumber kebudayaan sendiri dan kepercayaan atas kekuatan untuk tumbuh. Pendekatan budaya yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan anak, sehingga kita bisa mendidik melalui permainan, nyanyian, dongeng, olahraga, sandiwara, bahasa, seni, agama, dan lingkungan alam. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam segala tingkah laku dan segala keadaan hidupnya, anak-anak itu sudah diisi oleh Maha Among atau Tuhan, segala alat-alat yang bersifat mendidik anak. Dengan demikian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu pendidikan yang dapat membuat anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, menerapkan pendidikan yang tidak memaksa, pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga anak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan derajatnya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Itu juga yang telah dipraktekkan oleh guru-guru hebat dari Indonesia Mengajar dan akan menjadi referensi kita untuk bisa kita ambil contoh agar menjadi pendidik yang baik atau menjadi guru yang profesional. Dari aspek faktor ekonomi dapat diambil contoh kehidupan anak-anak pada video Indonesia Mengajar. Mereka terlihat kekurangan dan mengalami keterbatasan.
Akan tetapi, tidak ada halangan untuk mereka untuk melanjutkan pendidikan. Contohnya, pemuda yang asli daerah sana yang berkuliah dan sambil bekerja dengan beternak bebek. Lalu ada anak yang jago berpidato karena dorongan dari gurunya sehingga dia bisa dikirim ke kota untuk ikut berlomba pidato. Jadi, peran penting guru untuk bisa menuntun, mendorong, dan memberikan semangat kepada muridnya, menanamkan mimpi. Jadi, mungkin kita tinggal di kampung atau kepulauan yang membatasi kita dari segi ekonomi atau geografis. Namun, cita-cita kita harus setinggi langit. Pemerintah di Indonesia sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang diakibatkan dari faktor ekonomi. Salah satu bentuk dari upaya pemerintah adalah dengan menyiapkan berbagai macam bentuk beasiswa untuk seluruh anak-anak di Indonesia untuk mendukung pada proses pendidikannya. Selanjutnya, faktor politik. Faktor politik berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dapat ditarik garis ke belakang untuk memperjuangkan pendidikan. Guru-guru pahlawan kita terdahulu harus paham ilmu politik. Contohnya, karena undang-undang pendidikan yang sekarang adalah produk politik. Sebagai pendidik, kelak kita harus bisa menanamkan dan